adanya positif satu orang di Fafak ini dengan COVID-19, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah selanjutnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira jadi dengan sudah nyata-nyata ada terindikasi satu infeksi ya, konfirmasi positif. Saya mau sampaikan bahwa pemerintah kita sudah berusaha sedemikian rupa dengan gugus dan berbagai komponen-komponen yang interaktif langsung sebagai bagian dari tugas pemerintah. Lalu yang kedua sudah kita laksanakan dalam kurun waktu cukup lama ya, dari tanggal 26 sampai sekarang. Tapi memang harus kita yakin dan berasumsi bahwa untuk mendapatkan tidak ada kasus sama sekali itu saya kira sulit. Apalagi dengan sosio-antropologis atau ada kecenderungan masyarakat kita seperti ini gitu. Ini sekarang tidak bisa lagi, kita tidak boleh menganggap ini hal yang biasa. Kemarin kita bisa beralasan itu rapid. Nanti dari rapid kita lihat nanti hasil PCR-nya gimana. Sekarang sudah otomatis positif. Nah, oleh sebabnya maka saya kira nanti status kita pasti berubah dari siaga ke tanggap darurat. Dan itu dalam waktu dekat kita akan usulkan. Terus yang kedua, saya lewat kesempatan ini mau memberi informasi sekaligus menghimbau kepada masyarakat kita supaya harus lebih berhati-hati, harus lebih mawas, harus melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan ini. Kita tidak bisa bicara main-main, bilang ya artinya mati, kematian itu Tuhan yang putuskan, tetapi kembali kepada kita bagaimana ikhtiar gitu kan. Nah, kalau dengan model yang ada, saya kira agak susah. Pertama sekali saya mau sampaikan kepada saudara saya kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini kita tidak bicara dalam pertimbangan apapun. Kita hanya mau lihat bagaimana supaya semua orang harus bebas dari corona gitu. Mungkin fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemudian surat keputusan Menteri Agama itu kalau bisa diindahkan lah. Ya, kita kan tidak tahu. Sekarang ini kan mereka sudah kembali semua, ada karantina mandiri di rumah. Tapi juga kan ada perspektif lain yang mungkin saja bisa menimbulkan dampak. Kalau misalnya kita tidak melaksanakan social safety net, artinya kita tidak melakukan social distancing ya, physical distancing, tidak jaga jarak. Nah, jadi kalau misalnya di masjid-masjid ini lebih-lebih ini saya mau sampaikan, kalau bisa dikendalikan lah. Kalau perlu enggak usah sudah, di rumah saja. Kan nggak apa-apa itu. Kata Rasulullah kan kalau ada virus harus hindari, lari sekencang-kencangnya sama seperti kita dikejar singa gitu, menghindari virus. Itu kata Rasulullah. Nah, saya kira tidak ada sedikit pun sekali lagi yang kesekian saya sampaikan pahalanya itu dikurangi oleh Allah dalam amal Ramadan ini enggak. Kita tidak usah berpikir konservatif. Kita harus melihat Islam itu flexibility. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ini nanti untuk kemaslahatan dan menghindari kedaruratan, ya mari kita hindari daruratan ya. Cobalah, karena akhirnya juga ke kita. Nah, saya khawatirkan di kampung-kampung kita ini masih semua seperti normal-normal aja. Tidak ada kejadian-kejadian apa-apa begitu ya. Nah, ini perlu saya ingatkan sekali lagi. Yang kedua, di pasar. Nah, saya lihat kalau sampai pengendalian pasar masih tetap seperti ini dan tidak teratur, tidak menutup kemungkinan akan saya tutup. Ya, akan saya tutup. Kalau tidak bisa saya jadwalkan 1-2 hari baru dibuka, saya tutup. Sebagai bupati terpaksa langkah itu harus saya ambil supaya mengamankan karena keadaan kita sudah darurat betul. Ya. Nah, sekali lagi saya menghimbau supaya semua komponen masyarakat, mulai dari Kampung Karas Pulau 3 sampai Tembage Wamosan, untuk semua harus bersatu. Mari kita perang corona COVID-19 dengan kesadaran yang tinggi. Kemudian harus melaksanakan social distance, physical distance, lalu harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Itu saja. Lalu kita berdoa dan juga menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Harus bersatu. Hari ini kita tidak bicara suku mana lagi, kita tidak bicara pendatang kah, orang asli kah, kita tidak bicara Islam, tidak bicara Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, tidak ada itu lagi. Tapi kita semua bersatu padu untuk mari menjaga daerah kita supaya kalau memang Allah berikan, Tuhan berikan, cukup satu ini saja. Jangan lagi ya. Dan itu semua kembali kepada kita bagaimana membiasakan diri untuk mengikuti anjuran pemerintah. Sekali lagi, pemerintah pasti akan bertanggung jawab dan tidak mungkin pemerintah membiarkan. Tetapi masyarakat saya minta supaya ikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Yang tadi tanggap darurat, dari siaga ke tanggap darurat tadi, itu langkah pemerintah seperti apa atau masyarakat akan bersikap seperti apa? Ya, sekarang begini, masyarakatnya harus tanpa surat itu sudah harus merasa tanggap darurat. Bahkan kalau perlu, masyarakat sudah merasa ini darurat. Bagaimana tidak darurat, sudah positif kok. Kecuali masih rapid test, itu pun kita sudah anggap tanggap kan, darurat. Sekarang ini tahapnya darurat. Jadi sekali lagi kembali kepada masyarakat. Kita harus jadi mantri, jadi dokter untuk diri kita sendiri. Mereka harus menjamin bahwa mereka selamat. Saya mau kasih ingat ya,
tidak ada satu orang pun yang memiliki kemungkinan untuk tidak terjangkit. Sehebat apa imun dia, kekebalan dia, tidak mungkin. Baik Pak Bupati, terima kasih. Saudara pendengar, demikian penjelasan Bupati, dan kiranya apa yang telah disampaikan menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak. Terima kasih atas perhatian Anda.